Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran dari Sekolah Sahabat Kita masih dalam judul besar pemberontakan dan penebusan. Kita diajak untuk melihat apa yang telah terjadi di surga. Pemberontakan yang dilakukan oleh setan, dan di saat dia turun ke bumi, dia menipu manusia, mengajak manusia untuk memberontak juga. Namun Tuhan tetap panjang sabar. Dia memberikan rencana penebusan. Bukan setelah bertahun-tahun berlalu, saat itu pun Tuhan telah memberikan janji penebusan. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembacaan yang berjudul Kain dan Habel. Kita akan melihat, tentu banyak dari kita pernah mendengar kisah dari Kain dan Habel. Banyak dari kita mungkin hafal ceritanya. Tetapi apakah ada makna yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut dalam kehidupan kita pada hari ini? Dan bagaimana kisah tersebut mengingatkan kita akan pertentangan besar yang sampai hari ini masih terus terjadi? Hari ini kita akan mempelajari mengenai Kain dan Habel. Tapi sebelum kita mulai, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga sahabat Anda berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari firman Tuhan. Ajak keluarga Anda untuk berkumpul juga di dalam ibadah pagi dan petang. Biarlah setiap harinya kita terus datang kepada Tuhan, terus meminta kekuatan daripadanya, saling menguatkan setiap anggota keluarga satu dengan yang lain juga. Karena kita sedang berada di dalam peperangan yang terbesar di jagat raya ini. Peperangan yang menentukan apakah kehidupan kita akan menuruti Tuhan atau justru sebaliknya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Kain dan Habel. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka harus keluar dari Taman Eden. Bukan karena Tuhan itu kejam dan mengusir mereka, tapi oleh karena mereka tidak bisa lagi berada dekat dengan Tuhan. Awalnya rencana Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia menjadi rekan kerjanya, menjadi partner di dalam bekerja melayani Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa bersekutu dengan Dia, untuk bisa mengenal Tuhan. Namun sahabatku, oleh karena manusia memilih untuk menolak Tuhan, mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, salah satu alasannya adalah karena hadirat Tuhan sendiri adalah api yang menghanguskan dosa. Itulah mengapa Adam dan Hawa tidak bisa tinggal di Taman Eden. Karena di saat mereka dekat dengan Tuhan, tubuh mereka yang fana itu akan terbakar oleh karena ada dosa di dalamnya. Itulah mengapa mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, sahabatku, di sini kita diajak untuk melihat bagaimana dosa yang kelihatannya kecil oleh karena Hawa pertama kali mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Hawa memakan buah yang dilarang. Problemnya bukan pada buahnya, seperti mungkin di banyak cerita yang lain. Problemnya adalah karena dia tidak percaya kepada firman yang Tuhan katakan. Begitu juga dengan Adam. Problemnya bukan karena dia ikut makan bersama Hawa, tapi problemnya karena dia tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, sesuatu yang kelihatan kecil hanya karena makanan, tapi kita lihat bagaimana dosa itu sesungguhnya sudah mulai berakar dalam kehidupan manusia. Anak mereka, Kain dan Habel, lahir. Kita akan membaca ceritanya. Di saat kelahiran dari Kain, Kain adalah anak sulung mereka, anak laki-laki pertama mereka. Hawa sangat bahagia, dia sangat senang. Karena sebelum mereka dikeluarkan dari Taman Eden, Anda ingat kisahnya, mereka membuat cawat dari daun-daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Lalu Tuhan katakan bagaimana Tuhan memberikan janjinya, bagaimana mereka dapat diselamatkan nantinya. Bagaimana Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka dari domba. Tuhan menunjukkan sama seperti yang bertahun-tahun berikutnya Tuhan beritahukan kepada anak-anak Israel bahwa mereka harus menyembelih domba. Di dalam buku Kejadian pun ada domba yang disembelih agar bisa memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa, menutupi ketelanjangan mereka.
Di situ Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan dari perempuan itu, keturunan dari Hawa itu, dia akan meremukkan kepala dari ular. Di saat Adam dan Hawa mendengar ini, mereka teringat ini adalah janji tentang juru selamat yang Tuhan akan berikan kepada umat manusia untuk menyelamatkan manusia. Janji yang sama ditunggu oleh setiap ibu. Mereka berharap anak mereka akan menjadi juru selamat tersebut. Begitu juga di saat Hawa mengandung lalu melahirkan anak laki-laki, dia lihat, wah, anak laki-laki ini pasti inilah juru selamat tersebut. Diberikan nama Kain. Nah, sahabatku, dikatakan di dalam buku Kejadian 4 ayat 1. Hawa berpikir bahwa inilah juru selamat itu. Dikatakan, aku telah memperoleh seorang anak dari Tuhan. Ini dikatakan mengenai Kain. Nah, kalau kita melihat terjemahan kata secara literalnya, Hawa seperti berkata, aku telah memperoleh seorang pria. Dalam terjemahan aslinya, bukannya dari Tuhan, tapi aku telah memperoleh seorang anak. Bukan kalimat kata darinya itu sebenarnya tidak ada, tapi Tuhan. Jadi Hawa seolah-olah mengatakan, aku telah memperoleh juru selamat, yaitu adalah Tuhan sendiri. Karena kita percaya juru selamat tidak bisa datang dari manusia. Karena manusia tidak bisa membayar upah dosa yang adalah kematian yang kekal. Hanya sesuatu yang kekal yang dapat membayar upah dosa yang adalah kematian kekal. Apakah cukup logis buat Anda? Contohnya seperti ini. Kalau saya berhutang 100 juta kepada Anda, lalu saya hanya bayar 10.000, apa itu impas? Tentu tidak. Upah dosa adalah kematian yang kekal. Bagaimana mungkin kita yang tidak kekal membayar upah dosa yang adalah kematian yang kekal? Hanya sesuatu yang kekal yang bisa membayar upah dosa yang adalah kematian yang kekal. Itulah mengapa Tuhan harus menjelma menjadi manusia, menjadi anak dari manusia untuk membayar upah dosa tersebut. Tapi sahabatku, tidak segampang itu sesungguhnya. Karena apabila Tuhan gagal, kalau sampai di dalam buku Story of Jesus atau riwayat Yesus dikatakan, apabila dia marah sekali saja, apabila dia berbuat dosa sekali saja, maka kehidupannya tidak layak untuk membayar upah dosa kita. Sungguh sesuatu yang sangat mahal harganya, sahabatku. Surga pun ikut dipertaruhkan untuk menebus kita. Nah, kita kembali dalam cerita dari Hawa. Di saat dia melahirkan Kain, dia berpikir ini juru selamat itu. Lalu selanjutnya yang kita tahu kisahnya, dia pun melahirkan seorang anak yang kedua yang bernama Habel. Di sini dikatakan, tidak pernah ada dituliskan di dalam catatan Alkitab mengenai bagaimana masa muda dari Kain, atau bagaimana perkembangannya di saat dia masih bayi. Hanya cerita itu langsung dilanjutkan di saat mereka sudah dewasa dan mereka sedang membuat persembahan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana perbedaan di dalam cara menyembah dapat berakhir kepada sebuah tragedi. Kadang kita pikir, oh, cara penyembahan yang itu, yang ini, sama saja semuanya menyembah Tuhan. Kita lihat kisah dari Kain dan Habel. Cara penyembahan mereka, ada yang diterima oleh Tuhan, ada yang ditolak. Banyak dari kita berpikir, oh, semuanya samalah. Ya, berdoanya samalah semuanya kepada Tuhan. Tapi kita lihat kisah Kain dan Habel tidak mengatakan itu. Ada yang diterima oleh Tuhan, ada yang ditolak. Selanjutnya dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 9, ayat 10, Kejadian 4 ayat 9, kita bisa melihat bagaimana reaksi dari Adam dengan reaksi dari Kain. Reaksi dari Adam di saat dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah berdosa.
Dan reaksi dari Kain waktu Tuhan menghampirinya setelah dia membunuh adiknya. Kita tahu kisahnya. Oleh karena penyembahan Kain tidak diterima, Kain kesal, Kain marah, lalu dia membunuh adiknya sendiri. Mari kita lihat bagaimana perbedaannya. Anda ingat kisah dari Adam di saat dia menyadari dirinya berdosa. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi. Dia lari. Dia merasa malu. Tidak berapa tahun lewat. Belum 5 generasi berlalu. Baru generasi dari anaknya. Anda ingat kisah dari Kain? Di saat Tuhan berbicara kepada Kain, gantinya mengatakan bahwa dia menyesal. Tuhan bertanya, "Di manakah adikmu?" Dia katakan, "Apakah aku penjaga dari saudaraku?" Sungguh perbedaan yang jauh. Kain sama sekali tidak rasa dia berdosa, sama sekali tidak rasa salah. Di sini dikatakan, lihat perbedaan emosi dari Adam kalau dibandingkan dengan Kain. Adam kelihatan bingung, ketakutan, dan malu dalam Kejadian 3 ayat 10. Tetapi Kain, dia justru merasa marah. Dia menjadi sinis dan memberontak dalam Kejadian 4 ayat 5 dan ayat yang ke-9. Gantinya memberikan sebuah alasan. Adam memberikan alasan walaupun alasannya lemah karena dia menyalahkan orang lain. Justru Kain malah mengatakan sesuatu kebohongan bahwa dia tidak lihat adiknya. Bagaimanapun juga kita bisa melihat sebuah ukuran dari pengharapan dan optimisme Tuhan. Kita melihat di saat kelahiran dari Set, Hawa kembali berpikir bahwa anak yang dia lahirkan itu akan menjadi anak yang menjadi penebus mereka di dalam Kejadian 4 ayat 25. Nama Set berarti memberikan atau menggantikan. Kalimat yang sama digunakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Kalimat yang sama untuk menggambarkan tentang juru selamat. Hawa masih tetap memiliki pengharapan bahwa anak yang dia lahirkan akan menjadi juru selamat. Sahabatku, kita melihat di sini Hawa menggambarkan anaknya sebagai keturunan yang akan menyelamatkan, yang akan menggantikan Habel. Di tengah begitu banyak penderitaan dan tragedi, kalau kita melihat di balik itu, di balik peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya Habel, kita bisa melihat sesungguhnya ada peperangan yang besar antara kebaikan dan kejahatan yang terus menyebar kepada setiap orang. Dan orang-orang sesungguhnya hanya memiliki satu pengharapan, penebusan oleh Kristus. Karena tanpa itu sahabatku, hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menyadari apa yang dosa mampu lakukan dalam kehidupan kita? Satu dosa saja yang dimanjakan, seperti Kain yang dimanjakan oleh ibunya. Dia merasa dia yang paling benar, karena dia merasa dirinya adalah anak yang baik, dia akan menjadi juru selamat. Dia berpikir seharusnya persembahannya diterima. Dia berpikir dia tidak perlu menuruti firman Tuhan karena dia sudah pasti akan selamat.
Toh dia pikir dirinya juru selamat. Terlalu sering dimanjakan, merasa dirinya benar. Bahkan saat dia membunuh adiknya, dia merasa dia tidak salah sedikit pun. Sahabatku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini? Bagi kita yang merasa mengaku umat Tuhan, yang merasa saya sudah benar, saya sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun. Oh, saya sering pergi ke gereja, saya sering lakukan ini dan itu, saya selalu membayar persembahan, saya sering melayani. Sahabatku, jangan sampai kita jatuh dalam jebakan yang sama seperti jebakan di mana Kain telah jatuh. Merasa dirinya benar, di saat dia melakukan satu dosa pun dia merasa dia tidak salah. Di saat Tuhan tegur, gantinya bertobat, gantinya merasa malu, dia malah marah, dia malah menjadi sinis. Bagaimana dengan kita? Di saat ada orang yang menegur kesalahan kita, memberitahukan apa yang salah yang kita lakukan, apa kita bereaksi seperti Kain, menjadi marah, menjadi kesal juga? Sahabatku, pikirkan baik-baik. Satu generasi saja yang tadinya Adam merasakan keberdosaannya, Hawa merasakan mereka malu oleh karena lakukan satu dosa, Kain, dia tidak lagi merasa malu. Adalah sesuatu yang sangat berbahaya di saat kita telah lakukan kesalahan dan kita tidak merasa diri kita bersalah. Kita justru mencari pembenaran diri. Jangan lakukan itu. Hari ini banyak hal kita pelajari mengenai Kain dan Habel, serta pertentangan yang besar di baliknya antara Tuhan, antara kebaikan dengan kejahatan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kita akan menyembah, kepada siapa kita akan berbakti. Sahabatku, Kain merasa dirinya benar sehingga dia merasa dia tidak perlu lagi firman Tuhan, tidak perlu lagi mengikuti seperti yang dituliskan di dalam firman tersebut, mengikuti apa yang Tuhan katakan, di mana persembahan itu harus ada darah yang tercurah, di mana persembahan itu harus melalui datang dari ketulusan hati. Kain bukannya tidak memberikan yang terbaik, sahabatku, dia memberikan yang terbaik dari hasil tanahnya. Tapi bukan itu yang Tuhan minta. Dia terus memberikan yang terbaik dari yang dia miliki dalam persembahannya, tapi bukan itu yang Tuhan minta. Hari ini tanyakan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam mengurus rumah tangga kita. Apa yang Tuhan minta? Dalam mau makan, tanya apa ini yang Tuhan minta. Di saat kita mau bertindak, bahkan di saat kita mau beribadah, di saat kita mau melakukan sesuatu, tanyakan apa ini yang Tuhan minta. Lihat di dalam firman Tuhan apa benar itu yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Jangan biarkan diri kita terjatuh seperti kejatuhan yang sama yang dirasakan, dilakukan oleh Kain. Ceritakan kepada keluarga Anda setiap pelajaran yang Anda dapat. Inspirasikan setiap orang. Beritahukan bahwa sesungguhnya ada perang yang sangat besar terjadi antara kebaikan dengan kejahatan, dan kita berada di tengah-tengahnya. Pilihannya ada pada kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.